Siswa sekalian, setelah kemarin kita belajar banyak mengenai teori-teori atom, yang kita terakhir yaitu Niels Bohr. Walaupun Niels Bohr itu masih banyak kekurangan dan pembenahannya, tapi nanti jika Anda tertarik ke teknik nuklir akan dipelajari, atau ke fisika akan dipelajari teori atom yang lebih sempurna lagi sampai muncul teori-teori atom yang paling sempurna. Kita lanjutkan materi fisika selanjutnya adalah inti atom. Jadi inti atom itu dinamai juga dengan nukleon, terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron yang netral, dikelilingi oleh elektron yang menurut Bohr kemarin lintasannya ada yang lingkaran, ada yang elip seperti ini. Kemudian bagaimana simbol penulisannya? Penulisannya simbolnya adalah X, ini A, Z. Dulu A nya di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri, tidak persoalan. Itu simbolnya seperti ini. Dengan Z itu adalah nomor atom, X itu unsurnya atau atomnya. Jadi Z itu nomor atom, kemudian A itu nomor massa. Nomor atom merupakan jumlah proton atau jumlah elektron. Jadi kalau di sini Z-nya itu 5, berarti jumlah protonnya 5, elektronnya juga 5. Nah, kemudian A adalah nomor massa, yaitu jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi di sini jumlah proton ditambah jumlah neutron. Saya kira di kimia itu lebih dijelaskan lebih lengkap dan lebih luas. Di fisika mau kita tinjau dari sifat-sifat fisikanya saja. Siswa sekalian, di dalam atom itu ada inti. Sebuah atom itu mengandung seluruh massanya dan sifat-sifat inti dapat oleh massa atomiknya. Massa atau atom dapat diukur dengan menggunakan spektrometer massa dan teknik reaksi inti. Dalam fisika inti, satuan massa atom dijelaskan dengan atomic massa atau satuan massa atom SMA. Kemudian apa sih defek massa? Defek massa adalah perbedaan antara massa partikel penyusun inti, massa inti dugaan, dengan massa inti secara keseluruhan, massa inti yang dirumuskan. Jadi misalnya intinya itu terdiri dari proton dan neutron, nanti massa defek itu adalah selisih massa proton dikurangi massanya dengan massa inti sesungguhnya. Jadi kalau dihitung ini selisih massa, defek massa atau massa penyusutan, karena logikanya itu misalnya ada sebuah misalnya sebuah lempung atau tanah satu kepal, masanya misalnya 1 gram, 1 kilogram ditambah dengan tanah 1 kilogram, seharusnya digabung itu menjadi 2 kilogram, tapi ketika dijumlahkan nanti totalnya tidak ada 2 kilogram. Nah, berarti ini ada penyusutan. Nah, ini maksudnya penyusutan ini adalah penyusutan inti atom. Jadi inti atom dibentuk oleh proton dan neutron. Ketika dijumlahkan nanti massanya belum tentu adalah, di sini MP ini maaf yang di sini adalah sebenarnya massa neutron bukan massa proton. Z kali massa proton, A min Z kali massa neutron dikurangi massa inti. Di sini ada keliruan, di sini ada massa. Di sini massa neutron, jadi bukan massa proton. Ini MP ini ada kekeliruan penulisan. Jadi saya ulang, ini delta M itu sama dengan Z jumlah proton dikalikan massa proton ditambah A dikurangi Z. A dikurangi Z itu adalah jumlah neutron kali massa neutron dikurangi massa inti. Jadi ini mohon ralat tulisan di sini ada. Sehingga di sini delta M adalah defek massa penyusutan ketika untuk inti. Massa penyusutan ini untuk apa? Pertama ada fungsinya adalah massa penyusutan adalah untuk energi energi pengikat. Sehingga energi ikat itu adalah defek massa tadi dikalikan C kuadrat. Kalau delta M nya itu satuannya kilogram. Tetapi kalau delta M satuannya SMA, satuan massa atom, cukup dikalikan 931 MeV. Berarti satuannya energinya adalah delta M ini dalam satuan SMA kali 931 MeV, sehingga menghasilkan nanti satuannya adalah mega elektron volt. Nah, kemudian yang keempat adalah energi ikat per nukleon. Ya, energi ikat yang dihitung di atas tadi per jumlah nomor massanya. A ini kan jumlah nomor massanya, jumlah proton dan neutron dalam inti. Jadi kalau ini energi ikat dihitung dulu, kemudian dibagi jumlah nomor massanya. Siswa sekalian, contoh soal yang ada, jika massa inti dari N715 itu adalah 15,01 SMA, massa protonnya adalah
1,00783 SMA dan massa neutronnya adalah 1,00867 SMA. Tentukan defek massa selisih massa. Artinya apa? Inti ini tersusun dari proton dan neutron. Kalau dijumlahkan nanti tidak akan sama dengan massa intinya. Padahal dia disusun oleh dua hal ini. Tapi kenapa ada selisihnya? Kemudian yang B, berapa energi ikatnya setelah massa neutronnya? Kemudian energi ikat pernukleonya berapa? Yang A kita lihat. Ini N menjadi Z-nya 7 dan A-nya 15. Maka kalau dimasukkan di sini A delta M itu adalah Z kali massa proton ditambah A min Z itu jumlah neutron, berarti 8, 15 kurangi 7, 8 kalikan massa neutron dikurangi massa inti, sehingga 7 dikalikan massa proton ditambah 8 kali massa neutron. Nah dikurangi, ternyata ada sisa, berarti ada selisih jumlah inti dengan jumlah penyusun inti ternyata tidak sama. Inilah namanya massa defek atau massa penyusutan. Massa penyusutan digunakan untuk energi ikat, sehingga energi ikatnya dapat dihitung. Energi ikat ininya yaitu massa defek tadi dikalikan 931 mega elektron volt. Kita dapatkan 115,57 mega elektron volt. Kalau dijadikan joule ya tinggal mengubah saja, mega 10 pangkat 6, elektron 1 kali 10 pangkat min 12 kalikan 1 volt. Nah, energi ikat pernuklean ya energi ikat tadi yang dihitung pada kolom B ini dibagi jumlah A-nya yaitu 15. Jelas sekali siswa sekalian, di sini perlu bagaimana menerapkan matematika secara lengkap. Diharapkan kamu dalam menghitung ini ya matematikanya bagus. Berlatihlah menghitung jumlah-jumlah seperti ini. Ini mumpung kamu kelas 12 ya berlatih menghitung angka-angka yang tidak bagus seperti ini. Karena membutuhkan penyelesaian ya. Tidak ada yang tidak bisa siswa sekalian. Usaha dan doa itu dibutuhkan untuk kamu bagaimana menyelesaikan persoalan di dalam fisika inti ini. Karena intinya fisika itu di fisika inti. Siswa sekalian, di dalam menghadapi tantangan untuk menuju ke depan kaitannya dengan energi ini, di sini ada satu pesan saya adalah menghafalkan beberapa nomor atom. Ini sebenarnya tugas kimia, tapi fisika dibutuhkan. Khawatir saya di tes itu ada tes itu secara khusus tidak hafal nomor massa, nomor ini contoh misalnya ada soal litium. Litium itu berapa nomor atom ya? Ternyata nggak ada yang hafal. Ketika tes masuk perguruan tinggi muncul itu litium itu berapa jumlah proton dan berapa jumlah elektronnya. Kalau tidak hafal litium itu berapa ya tentunya tidak bisa mengerjakan. Maka di sini juga ini mudah memasukkan kebersamaan jika kamu hafal dari ini. Memang ada yang di soal itu disebutkan misalnya N ini 715, misalnya nanti oksigen O2 itu berapa, itu harus hafal seharusnya. Minimal ya gas mulia itu minimal hafal, kemudian minimal golongan 1A, 2A itu dihafalkan. Di kimia sudah, sebenarnya fisika tinggal menggunakan di sini. Karena itu kalau di kimia paham udah. Jadi untuk mengukur defek massa, untuk mengukur jumlah proton dan neutron seperti ini ya membutuhkan bagaimana yang telah kita kuasai. Mudah tetapi ya harus hafal. Kalau massa defek itu juga sangat mudah ketika sudah hafal berapa A-nya berapa, Z-nya berapa. Misalnya natrium itu kan natrium adalah Na itu sekitar kalau tidak salah 1123 ya ini Z-nya 1123. Kemudian karbon itu 612. Diharapkan kamu memahami ini. Ya minimal dihafalkan beberapa yang pokok-pokok saja, tidak harus semuanya. Tapi kalau di kimia memang kamu bagus menghafalkan jumlah nomor atom, nomor ini bagus lagi. Ini karena kembali ke persoalan bahwa dalam belajar fisika ini kamu minimal pengetahuan di kimianya sudah dianggap fase sebenarnya. Beberapa soal dianggap itu seperti menghitung defek massa, kemudian menghitung energi ikat, kemudian energi ikat pernukleon itu dianggap sudah hafal nomor atom dan nomor massanya dari inti atom yang ada. Silahkan berusaha menghafalkan beberapa atom-atom yang pokok di fisika itu, misalnya uranium itu ya hafal 92 200 berapa itu harus kamu hafalkan. Jadi beberapa atom yang artinya yang sering muncul lah. Jarang sekali atom yang jarang tidak pernah keluar itu biasanya atom-atom yang sering dihubungi kita, sehingga kita mudah menghitung berapa jumlah proton, berapa jumlah elektron. Tetapi kalau kamu tidak hafal itu jelas menghitung berapa jumlah proton aja nggak bisa ngitung, jumlah elektron nggak bisa. Padahal kamu kelas SMA, 3 SMA atau kelas 12 menghitung jumlah elektron nggak, atau jumlah proton nggak tahu, ya memalukan sekali. Itu karena kamu tidak hafal di kimia atom-atom yang kaitannya memiliki jumlah elektron dan proton.